bilang Mayang Bajide bahlul lu ya, pada bahlul. Senyum mah jahat Mayang nih. Mayang yang senyum lagi. Padahal dia tahu aslinya bukan di LSPR ya. Mustopo. Ngirim pap titiuknya ke aku 2 kali, Mam, bukan video. Jadi dia ngepap burung gagak kayak cumi sama sotong. Jadi 2 kali ya. Oh, komen TikTok speed 2 kali. Nah, itu tahu. Ya udah maaf kalau kesinggung ya. Lucu aja lihat. Let's go. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Nah, jadi kali ini kita bakal ngebahas Fadil nge-DM cewek ya. Sebenarnya ada di video part 1 nih, Fadil udah pernah nge-DM cewek ya. Ini rame nih. Dan ini rame lagi. Ya udah kita bahas deh lanjutan dari video ini. Mungkin buat teman-teman yang belum nonton, Fadil pernah DM cewek. Nah, nonton nih ya. Ini lanjutan part 2-nya sih. Nah, jadi ada isu di mana Fadel pernah DM si Mayang ya. Oke, yang bermasalah dengan Fuji ya. Oke, kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk lakukan like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Gue sebelum kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ternyata Mayang pernah di DM Fadel. Oke, kita lihat dulu deh di DM-nya itu apa. Ini yang bilang Mayang Bajide bahlul lu ya, pada bahlul. Kayak katakan itu Mayang Bajide. Tuh, jangan bahlul ya. Netizen dan bahlul. Tapi gue pernah tahu di DM sama Fadel. Tapi DM-nya nggak yang gimana-gimana. Kan kita karena satu kampus nih ya kan. Dia nanya, May masih di kampus? Ada nih DM-nya, tapi belum gue hapus sih. Gue waktu itu juga sempet DM-an sama Loli. She's nice. Maksudnya nggak yang gimana-gimana ya, she's nice. Oh, nggak gimana-gimana. Gue satu kampus sama Fadel. Terus dia bilang, oh iya gitu. Gue sempet DM-an sama Loli waktu itu. Sebelum ada huru-hara inilah ya. Awal 2024 deh kalau nggak salah gue DM-an sama Loli. Berarti udah 9 bulan yang lalu ya jaraknya. Ya, oke. Lagian Fadel bisa-bisanya lo bilang kuliah di LSPR. Ganteng lo di LSPR. Kalau lu satu kampus sama gue, jangan ngaku-ngaku sama cewek lain lo kuliah di LSPR ya. Lo kuliah di Mustopo. Lo laki. Jangan ganteng lo, berasa ganteng lo di LSPR lo. Oke, nah jadi Fadel ini suka berbohong. Kalau kata Mayang, dia ngaku jadi cewek lain, dia sekolah di LSPR. LSPR itu apa? Sekolah para selebgram ya, yang terkenal dengan LSPR ya. Itu kalau lebih detailnya teman-teman bisa cari sendiri LSPR ya. Itu salah satunya alumninya Fadil Jaidi ya. Ternyata enggak ya. Yuk kita lihat komentarnya. Serem segitunya Fadil ngaku kuliah di LSPR sama cewek-cewek padahal bohong. Kalau orang sudah bohong, apakah dia seterusnya bakal bohong guys? Kalian yang jawab. Next, mana gue percaya lagi pas Fadil bilang dia anak LSPR. Ya. Next, tapi Mestopo mahal juga, Oke. Nah, oke, kita dengerin klarifikasi fullnya dia ya guys. Ini ada dari channel Ainces Investigasi ya, sumbernya full cerita Mayang sempat di chat di medsos oleh Fadil Bajideh ya. Oke, dengerin. Oke, Mayang katanya kan sempat di DM sama Fadel. Itu bener bagaimana sih ceritanya? Iya benar, karena jadi awalnya memang aku sama Fadil itu satu kampus. Aku awalnya nggak tahu, tapi pas waktu itu kita sempat berpas-pasan gitu di gerbang kampus kan. Terus aku tengok-tengokan sama temen Fadil di sini di Mustopo juga. Iya, kita baru tahu ternyata kita satu kampus, cuman beda fakultas aja gitu. Terus memang sempat DM, cuman DM-nya nggak yang aneh-aneh sih, cuman dia nanya May masih di kampus gitu. Tahun berapa itu May? Kayaknya tahun ini deh, cuman aku lupa bulan apa. Pokoknya tahun ini Februari kalau nggak salah. Januari, Februari. Ini dia juga masih baru katanya lah ya. suka ngaku-ngaku dari kampus ternama untuk menggait wanita katanya. Benar gak sih kalau Senyum mah jahat Mayang nih. Mayang yang senyum lagi. Padahal dia tahu aslinya bukan di LSPR ya. Mustopo. Kalau itu aku kurang tahu ya. Yang aku baca katanya kan gitu, dia ngaku-ngakunya kuliah di LSPR, padahal kita kan satu kampus nih di Mustopo nih, berarti bohong nih sama cewek-cewek lain nih.
Ya begitu. Katanya Mayang juga jangan merasa ganteng, katanya bilang gitu ke Fadel. Itu gimana sih? Iya. Ya biasa lah ya, fuckboy begitu ya, biar memikat hati perempuan kali ya. Padahal udah ada loli bangetan loh Fadel ya. Tapi kamu sering ketemu nggak? Sering ketemu nggak di kampus? Fadil di Hah? sering ketemu nggak di kampus? Enggak, sesekali doang, cuman suka berpas-pasan di gerbang kampus gitu doang. Enggak yang deket akrab tuh enggak. Iya, Tapi pernah ngobrol at least. Enggak pernah. Enggak deket, emang enggak deket, cuman ya udah saya hai aja. Tapi kalau di kampus tuh ada gosip-gosip apa sih kalau soal Fadel gitu? Aku kurang tahu ya, karena aku juga nggak begitu ngikutin nih anak gimana kalau di kampus, karena aku juga ya udah kalau ke kampus belajar pulang udah nggak selalu nongkrong gitu. Mayang sampai akhirnya ikut speak up gimana sih maksudnya? Ikut kesel juga kah? Atau risih gitu disebut Mayang bejide. Parah banget tuh wartawannya. Apakah wartawannya adalah komentar di live-nya si Mayang? Mayang Bajide aja. Aku awalnya tuh nggak mau ikut campur. Aku tuh kalau ada kasus-kasus kayak gini tuh jarang banget ikut campur kan, nggak pernah malah. Cuman ketika aku ngeliat story-nya Loli gitu, klarifikasi dia yang terakhir itu, terus mendengar bahasanya dia yang ngatain mamanya dengan kata-kata hewan tuh, menurut aku udah kayak wah itu udah kacau banget gitu. Makanya aku speak up lah gitu, karena udah nggak etis lah bahasanya seorang anak ngatain ke ibunya gitu, karena gimana pun ya itu ibu kamu gitu, jangan kayak gitu, karena aku tahu rasanya hidup tanpa sosok ibu tuh aku tahu banget. Jadi aku akhirnya mencoba untuk speak up gitu. Tapi sempet DM Loli juga nggak sih? DM-an sama Loli pernah waktu itu. Aku follow dia duluan, terus dia follow aku, terus kita DM-an. Ya she's nice, maksudnya nggak ada yang aneh-aneh gitu. Ya kita komunikasi dengan baik. Tadi gue bakal berpikir ya teman-teman, apakah dia bakal dipinjemin uang juga, karena banyak banget yang speak up Loli itu suka minjem uang, tapi ini nggak bersih nama Loli di mata Maya. Janjian juga mau ketemu gitu, cuman karena waktunya belum sempet, jadi ya sampai sekarang belum ketemu. DM-an sama Loli juga udah pernah. Nyangka nggak sih tapi akhirnya sampai kayak gini gitu? Apa? Kamu Ya. sendiri nyangka nggak sih maksudnya Loli sampai kayak gini gitu? Ngebela. Pasti jawabannya Nggak enggak. nyangka sih. Ya mungkin tahu ya, kata Loli lagi masa-masa pubernya gitu, masih dalam percintaan monyetnya. Cuman ini kayaknya sudah udah kelewatan batas gitu, jadi memang harus ditindaklanjuti sih. Maksudnya ya dengan tindakannya Kak Nikmir untuk menjemput paksa itu udah keputusan yang tepat sih menurut aku. Tapi jika sampai menjauhkan Loli dari hal-hal yang negatif. Tapi jika Fadel sampai diperiksa ke polisi sampai akhirnya Nikmir pengen dipenjara, gimana sih menurut Mayang gitu? Apakah memang pantas atau seperti apa? Menurutnya. Kalau itu aku no comment ya, itu biarkan itu menjadi urusan keluarganya Kak Nikmir aja. Bagaimana Ya pertanyaannya emang aneh sih, karena si Mayang kan nggak ada sangkut pautnya sih, emang aneh ya. Oke, kita lihat komentarnya, beda banget. Mayang kayak pasang behel ya, wajahnya lebih cantik, lebih tirus, lebih bercahaya. Wih, ya, oke lanjut. Oke, untuk dari Fadel ngechat ke si Mayang kayaknya sih nggak ada aneh-aneh sih. Nah, tapi saya menemukan Fadel ngechat cewek lagi ya. Kenapa Mayang bisa bilang fuckboy? Ya, kita bisa lihat ini ya. Nah, sumbernya itu gua dapet dari akun Welvi Nandi ya. Cewek sibuk menyebar kebucinan, cowoknya sibuk menyebar kegatelan. Nah, ini ya, ini sumbernya. Oh iya Fadel, wih di komen di storynya. Hah? Pikir pernah komen apa? Oh, komen TikTok speed 2 kali. Nah, itu tahu. Ya udah maaf kalau kesinggung ya. Lucu aja liatnya, nggak ada maksud apa-apa. Ini masih bentar. Ini bulan April tanggal 19, berarti masih baru ya. Kalau Fadel ngedance terus kita buat kecepatannya 2 kali, kan jadi lucu nih. Nah ini nih videonya nih ya. Kita bayangin dulu lah sebelum lanjutin komentar ya. Let's go.
Bayangkan kalau dia dicepetin 2 kali ya, kayak gitulah ya, gambarannya kayak gitulah ya. Dia ngapain juga joget geter-geter. Oke, dibalas lah sama Fadel. Gak kesinggung kok, emang lucu. Dia ngaku jogetan dia lucu. Oke, doain gue bisa menang Justice the Bot ya. Apa Justice the Bot? Apa tuh? Kompetisi World Cup Dance. Oh, iya. Untung ceweknya jawabnya si Spek. Kok si Spek kan perut kotak-kotak ya? Si Spek. Apa? Bodoh lah. Itulah intinya ya. Nah, itu jawabannya seperti itu guys ya. Kayak bodoh amat lah intinya ke Fadel. Jadi jawabnya tuh singkat-singkat aja. Jadi Fadel juga kayaknya nggak kena nih kan, gombalannya nggak kena nih. Dia pengen buka topik, cuma si cewek ini nggak mau kayaknya. Tiba-tiba banget just the bot. Emang agak kaget ya. Please lihat IG Loli sekarang. Oh, ini udah beda ya komentarnya. Oke, kita lihat coba deh ceweknya ya teman-teman. Ini guys. Oke, kita lihat ceweknya. Gila, cantik banget. 2 kali kak. Cuma Fadil nggak masuk ya ke sini anjay. Untung pinter mbak, nggak direspon. Lanjut lagi next. Nah ini ada lagi nih dari TikToknya Caka 12 ya. Nah jadi dia pernah nge-share ya DM-an Fadil guys. Fadil Bajidi. P, kenapa kak FC sama gue yuk temenin anjay. Boy. Minta ditemenin 5 Desember. Ngeri juga ya. Sekali P minta ditemenin. Yolo ini udah lama mau upload tapi kasihan kemarin pas DM tanggal 5 Desember masih manis-manisnya sama Loli. Talut Lolinya tantrum. Lihat kelakuan cowoknya begini. Oh, emang sih. Loli ini pasti editan. Kak, nggak takut apa diguna-guna si Fadel balas chatnya? Oke, diguna-guna. Tanya kenapa dia bisa ngajak video call itu karena dia update siapa yang mau main Mobile Legends sama dia menang terus MVP dikasih skin gratis. Nah siapa yang nggak mau skin gratis kan? Skin kan 300 ribuan ke atas kan. Aku tuh suka main Mobile Legends, suka ngoleksi. Nah teman-temanku juga suka. Ya udah aku ajak temanku 3 orang. 3 orang sama Fadil sama aku pas 5. Satu game itu kan 5 slot. Nah tapi kita kalah. Jadi kan kita nggak dapet skin kan. Nah dia DM aku lagi. Cuma dia bilang pada semua Jawa gitu. Jadi temenku tuh dikatain Jawa gitu. Terus ya aku ketawa aja. Terus abis itu dia manggil aku bang. Aku bilang aku cewek. Nah terus dia minta pap. Terus aku kirim foto di atas, foto tembok doang gitu. Fadil mencari kesempatan dalam kesempitan. Nggak bisa ngeliat cewek deh ini. Agak ngeri juga ya. Kayak video yang ini ya. Abang kita, Abang Rasman, agak ngeri juga deh. Spesies ternyata. Bercanda ya. Next. Loli, ini pasti editan. Oke, ini pasti editan. Oke, kita coba dengerin. Apakah ini editan? Dijelasin nih kayaknya sama dia. Nah, terus pas aku udah kan aku kan chat tuh yang aku bilang udah add ID Mobile Legends-nya dia. Nah, terus dia bilang, "Lu cowok, jangan pakai K apa mainnya." Terus aku nanya, "Loli nggak main?" Maksudnya kalau emang Loli main ya bareng-bareng biar aku ada temennya gitu. Terus nggak main Loli, nanti aja katanya gitu. Nah terus pas aku bilang gue cewek, dia tuh minta foto gitu pap. Ya udah aku kirim foto dinding atas gitu. Buat apa guys fotonya guys? Kok ngeri gitu? Jawab wak. Ya udah tidur. Terus tanggal 5 Desember itu dia nyuruh ngajak video call. Tapi sumpah aku itu follow dia pas dia masih belum sama Loli. Dia kan jago dance dulu, jadi aku follow. Terus jadi story dia yang Mobile Legends dapat skin gratis itu aku komen karena aku pengen dapat skin gratis sama temanku. Oh jadi gitu ceritanya, mencari kesempatan dalam kesempitan. Loli istighfar, Loli pap pada Jawa-Jawa. Oh iya, ini di foto. Wak selamat tidur. Anjir. Si Magib yang berasa kecakapan ganteng kali ah. Gak mau bahas fisik tapi kenapa cowok mengkode jelek suka banyak tingkah ya? Enggak juga sih. Saya jelek tapi saya gak banyak tingkah sih. Tergantung orangnya lagi ya teman-teman. Balik lagi ya. Ya tapi kalau ceweknya dilihat ya cantik juga sih. Ya wajar lah ya. Dan sebenarnya ada isu ya yang dimana kalau kalian udah nonton ya, kenapa video Tripang Fadel itu viral, terus ayam cemani viral di video yang ini. Nah itu tuh karena Fadel emang keganjenan sih. Dan ini sumbernya dari Yolo ini. Coba kita dengerin dari Yolo ini ya. Gue dapet identitas cewek yang
dikirimin Cewek. foto burung gagak. Oh, burung gagak anjay. Dapat sama gua ya. Dapat sama gue padahal. Tuh lihat, nih baca. Ngirim pap titiuknya ke aku 2 kali, Mam, bukan video. Jadi dia ngepap burung gagak kayak cumi sama sotong. Jadi 2 kali ya. Dia ngepap ya, dia ngepap foto 2 ya, yang satu cumi, yang satu sotong ya. Terus gue tanya, itu kapan? Terus dia jawab, itu udah lumayan lama, Mam. Terus gue bilang, tapi dia udah sama Loli. Sudah. Wah. Baca ya. Sudah. Kena lo. Tentakelnya tuh bukan tentakel sih, lebih ke apa ya? Lu pernah lihat ayam kalkun yang habis dicabut gak bulunya? Lehernya ayam kalkun, nah begono dah. Ayam cemani sih. Ayam cemani. Mana? Si Pero. Mana hitam banget, trauma gue. Trauma. Ntar juga dijadiin wallpaper tuh sama si Pero. Udah terjawab sih kenapa isu ayam cemani viralnya Fadel, videonya tersebar kemana-mana sampai ke Telegram ya. Emang Fadel ini udah terlalu dewasa. Kasian juga sama Loli, nggak bener buat pacaran anak yang di bawah umur dengan Fadel yang sudah dewasa. Nah itulah ya, gara-gara ini nih Fadel keganjenan. Sebenarnya Fadel ngejar semua perempuan, cuma yang kena Loli. Ini kita satu pemikiran ya. Ayam kalkun nggak tuh? Udah lihat, shock banget udah lihat. Siapa yang udah lihat ya? Ayam kalkun ya. Ya inilah ya. Sekarang yang isu beredar ya, ini cuma tambahan aja sih ya. Yaudah guys, saya Fadli undur diri dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Ya gue masih menunggu sih hasil pemeriksaan Fadel sih ya. Videonya belum ada yang seru, jadi belum di reaction. Apa kita perlu reaction hasil pemeriksaannya? Ya tunggu aja, semoga seru lah ya. Ditunggu Mami Lemon berkomentar. Saya Fadli undur diri dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, ataupun ada tingkah dan perilaku penyampaian, bahkan ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Sampai jumpa di next video, see you, goodbye, bye bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.